Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syahrul. Pada video ini saya ingin membagikan eh, perusahaan yang menggunakan Odoo. Perusahaan yang akan saya ulas saat ini adalah Quillsoft. Quillsoft merupakan perusahaan yang menawarkan solusi teknologi kepada klien atau pelanggannya. Eh, Perusahaan ini membantu klien pada setiap tahap life cycle produk, mulai dari konsep, wireframe, konsultasi hingga implementasinya. Nah, eh, perusahaan Quillsoft ini menggunakan Odoo versi 14. Selanjutnya, ini merupakan beberapa modul yang digunakan oleh Quillsoft. Yang pertama ada sales, mulai dari quotation sampai invoices, lalu ada invoicing, eh, di mana untuk membuat invoices dan payment, lalu ada CRM untuk melacak leads dan mendekatkan opportunities. Lalu ada modul website untuk sebuah website builder enterprise. Lalu modul accounting untuk mengelola finansial, keuangan dan analisis accountingnya. Lalu terdapat modul purchase, di mana untuk digunakan untuk purchase order, tenders, dan agreement. Lalu ada modul project, yaitu mengorganisir dan merencanakan project dari perusahaan. Lalu ada modul e-commerce yang digunakan untuk menjual produk secara online. Lalu email marketing digunakan untuk merancang, mengirim, dan melacak email. Selanjutnya modul timesheet digunakan untuk melacak pekerjaan dan tugas karyawan. Lalu ada modul expenses digunakan untuk mensubmit, validasi, dan kembali mereinvoice pengeluaran karyawan. Selanjutnya ada modul recruitment digunakan untuk melacak rekrutmen kita. Selanjutnya ada modul studio digunakan untuk membuat dan mengkustomisasi aplikasi Odoo kita. Lalu terdapat modul time off digunakan untuk mengalokasikan waktu cuti. Lalu ada modul employees digunakan untuk mensentralisasi informasi karyawan. Lalu ada modul kontak digunakan untuk mensentralisasi catatan alamat. Lalu ada modul kalender digunakan untuk jadwal meeting karyawan. Selanjutnya ada modul attendance digunakan untuk melacak kehadiran karyawan. Lalu terdapat modul helpdesk digunakan untuk melacak, memprioritaskan, dan memecahkan masalah customer. Lalu ada modul subscription digunakan untuk menggenerate invoices dan mengelola renewals. Selanjutnya modul e-learning digunakan untuk mengelola dan mempublikasikan sebuah platform e-learning. Selanjutnya terdapat modul planning yang digunakan untuk mengelola jadwal karyawan. Lalu terdapat modul discuss yang digunakan untuk chat, surat, dan private channel. Lalu terdapat modul dashboard digunakan untuk membuat dashboard kita sendiri. Oke. Sekian dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih.